building these ships. The moment we stop fighting for each other, that's the moment that we lose our humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Muhammad Fauzi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Seperti tayangan tadi, hari akhir itu pastilah ada dan pasti akan datang, dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, lalu apa sih hari akhir itu? Hari akhir itu adalah hari kiamat, yang dimana suatu hari diawali dengan pemusnahan alam semesta, dan Allah akan membangkitkan manusia sejak Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir di dunia untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Nah, lalu pengertian iman kepada hari akhir itu apa? Iman kepada hari akhir itu percaya dengan sepenuh hati atau keyakinan adanya hidup kekal abadi di akhir dan adanya hari akhir. Nah, lalu dalil naklinya yaitu ada di Quran Surat Al-Qari'ah 1-5 ataupun Quran Surat lain seperti Ar-Rahman dan Al-Jazalah. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Qari'ah 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunnun nasu kal farasil mabsus, wa takunu jibalu kal inning mabus. Yang artinya, hari akhir. Apakah hari akhir itu? Tahukah kamu apakah hari akhir itu atau hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Quran Surat Al-Qari'ah 1-5. Nah, lalu ada juga hadis tentang beriman kepada hari akhir, yaitu saya akan mengambil hadis riwayat Muslim yang berbunyi, keimanan itu ialah engkau akan percaya beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir atau kiamat, dan engkau akan percaya kepada takdir baik dan buruk daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya ada fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama ada sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat, disiplin, dan bertanggung jawab untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penunjang kehidupan dan sebagai penenang atau tentram dan damai dalam hidup. Kemudian, hari akhir itu menurut Al-Quran ada dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa kematian makhluk hidup yang sifatnya lokal dan individual. Yang kedua, ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar yang berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan hancurnya alam semesta. Nah, selanjutnya ada juga periode hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan yang dimana manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali. Dan yang kedua ada juga Yaumul Hasyr atau Masyar, yang dimana hari itu dikumpulkannya di padang masyar semua manusia. Yang ketiga ada buku catatan yang berupa amal perbuatan. Yang keempat ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Yang kelima ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Yang keenam ada Asyirat atau jembatan Shiratal Mustaqim yang akan kita lewati di nanti akhirat, kayak gitu. Terus ada juga yang ketujuh Yaumul Zaza, yaitu hari pembalasan amal-amal perbuatan kita di dunia. Yang kedelapan ada surga sebagai balasan perbuatan baik kita. Dan kesembilan yang terakhir yaitu neraka sebagai perbuatan buruk. Nah, selanjutnya ada juga hakikat beriman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Nah, segala perbuatan baik atau buruk manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya kita harus berbuat baik agar yang dipertanggungjawabkan juga baik.
Selanjutnya, kita juga harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Nah, selanjutnya juga ada hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, yang pertama ada munculnya rasa benci pada hal yang buruk seperti kemaksiatan dan perbuatan dosa, lalu menyejukkan dan menggembirakan hati orang mukmin untuk dengan kenikmatan akhirat. Terus ada juga termotivasi agar bisa beramal baik dan ikhlas dan senantiasa taat dan beramal baik. Selanjutnya ada perilaku cerminan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, melakukan kegiatan positif dengan hati yang riang gembira serta ikhlas. Lalu, meneladani sikap yang terpuji, dan yang terakhir, takut melakukan dosa. Nah, dari itu, kita harus berbanyak taat, berzikir, beribadah, agar kita nanti bisa masuk ke surga. Kayak gitu. Nah, materi kita sudah selesai tentang beriman kepada hari akhir. Kita sudah bahas tentang pengertian hari akhir, kiamat, beriman kepada hari akhir, lalu dalil nakli, fungsi, periode, jenis, hikmah, dan perilaku cerminan beriman kepada hari akhir. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.